Alhamdulillah, syukur ya. Ashraf sudah ke tempat yang baik, Alhamdulillah. Rest in peace, but always cherish and remember all the good things he has done for people. Kalau kita bicara mengenai fotonya BCL yang ditampilkan di hari pertama, masih sangat terlihat bahwa ekspresi kesedihan yang dia tampilkan, dia pancarkan itu masih sangat kentara sekali, sangat terlihat. Ditandai dengan samping alis kanan kiri di bagian sisi luar itu turun ke bawah, dan kemudian juga tidak bisa terlihat senyuman dari wajahnya BCL. Jadi yang terlihat adalah kayak dua mangkok di atas alis seperti ini, terus kemudian bibirnya juga seperti ini ke bawah, turun di samping ujung luar bibir ini arah ke bawah. Itu menandakan adalah sebuah bentuk kesedihan, real sadness ya, kesedihan yang benar-benar sedih gitu. Terlihat dari kantong mata yang besar dan mata yang memerah, itu memang habis nangis. Jadi itu masih sangat terlihat bahwa dia kehilangan sekali, terpukul, kehilangan, sedih. Ini adalah foto BCL di hari kedua. Kalau kita bicara foto BCL tersebut, kita bisa lihat bahwa alis dan mata masih terlihat bersedih, tetapi sudah bisa menyunggingkan sebuah senyum di bawah. Tapi apakah ini berasal dari hati yang paling dalam? Jawabannya tidak. BCL masih merasakan kedukaan, ditandai oleh sekali lagi alis matanya masih turun, matanya masih sedih, dan kantong matanya masih terlihat bahwa memang dia masih nangis. Ketika kita bicara mengenai foto di hari yang ketiga, kita bicara bahwa BCL sekali lagi sudah bisa tersenyum, dan itu senyumnya mengikuti dari hari kedua ke hari ketiga, dan ekspresi matanya juga bisa lebih bersinar. Jadi dia udah glaring sedikit gitu, udah ada tanda petik bisa ngelihat lebih cerah gitu dari matanya. Tapi kalau bisa kita perhatikan bahwa samping alis ini masih tetap turun, jadi sebetulnya dia masih sedih sih, masih pain, masih hurt, masih terluka di dalam. Di hari keempat ini terlihat bahwa ketegangan di wajahnya BCL sudah mulai lebih loose. Kalau dibilang sudah bisa terima, sudah ikhlas, enggak. No. Grieving periods itu panjang. Tetapi bahwa dia sudah lebih relax. Kan kelelahan yang sudah sekian hari gitu, sedih gitu, akhirnya dia ada poin-poin atau waktu-waktu di mana dia memutuskan, ya udahlah, gimana lagi, bes gitu loh rasanya. Ya sudah, itu yang terlihat di hari keempat. Foto di hari kelima ini terlihat kurang jelas. Kita bicara BCL dalam jarak jauh dan kameranya juga tidak terlalu tajam, tetapi kalau kita lihat secara pola, hari kelima ini sama dengan hari keempat, di mana dia sudah mulai bisa katakanlah sekali lagi melepas rasa lelahnya sedikit. Di hari ke-6 kita melihat bahwa sekali lagi senyum sudah tersungging di BCL, kemudian ekspresi wajahnya alis juga udah mulai naik dari di pinggir, udah mulai ke tengah. Ini sudah mulai kembali ke BCL, sudah mulai bisa mengakses rasa selain rasa sedih, rasa berduka, rasa numb atau rasa mati rasa tadi. Sudah mulai bisa mengakses rasa lain secara lebih eksploratif seperti biasanya kalau kita hari-hari biasa. Tetapi pasti masih balik-balik lagi ke sedih, grief, berduka masih. Cuman rasa lain sudah mulai bisa diakses oleh dia. Di hari ke-7 kita bisa melihat bahwa ini BCL. Ini adalah bunga citra lestari seperti sedia kala. Tentu saja tidak semuanya sekali lagi dalam kondisi tetap seperti itu. Kalau kita bicara kondisi psikologis, ini kontinum itu berkelanjutan, di mana dia bisa nanti jatuh lagi ke masa grief atau berduka lagi, sedih lagi, beku lagi, mati rasa lagi. Tetapi dia sudah bisa menampilkan citranya dia di awal. Ini BCL.
terlalu jauh kalau kita bicara sudah mulai mengikhlaskan, karena saya nggak percaya itu bisa secepat itu, siapapun, bukan cuma BCL, siapapun. Karena kalau kita bicara secara psikologis, ada 5 tahap dalam grief gitu, yang berduka itu ada tahapan-tahapannya. Ada kita tahap misalnya denial dulu, penolakan, ada tahap frustrasi, ada marah, dan lain sebagainya, dan itu harus dilewatin. Dia masih dalam tahap mungkin denial, penolakan artinya dalam tahap bahwa ketika bangun di pagi hari dia merasa bahwa ini mimpi, dia masih di tahap pertama. Sekali lagi jauh kalau kita bicara udah rilis, sudah ikhlas, itu belum. Mudah-mudahan minggu depan, ya aku berdoa aja supaya dia cepat pulih dulu. Unge besok, insya Allah minggu depan dia hadir. Tapi mudah-mudahan kita berharap di grand final dia sudah nongol, karena kan dia yang menjadi saksi dari awal adanya peserta-peserta Indonesian Idol ini. Mudah-mudahan dia sudah kuat dan bisa mulai bekerja lagi. Pokoknya yang saya tahu harusnya dia kan ada 2 konser. Cuma di sini dari pihak keluarga juga kita kasih dukungan moral supaya dia bisa happy lagi gitu. Semoga dia bisa cepat balik untuk kerjaannya lagi. Polda Jabar mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Aslap Sinclair. Mudah-mudahan almarhum beliau diterima di sisi Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan. Kami di sisi lain sangat ngefans, intinya kami sangat kagum dengan karya-karya beliau. Dari Jogja. Sengaja dari Jogja ke apa? Mau ziarah tempatnya ini, suaminya Mbak Bunga Citra Lestari. Kagum sama sosok figur Afra Sinclair itu. Dia kan jadi donatur tetap di panti asuhan, dan saya itu kagum sama beliau. Kalau saya lihat dari ini Mbak Bunga Citra Lestari, dia kelihatan pasangan yang bahagia sekali, pasangan yang serasi. Sosok yang bijaksana, ayah yang sayang istri sama anaknya. Suka sekali kalau dia ada berperan sebagai seorang, ketika sama keluarganya, sama istri sama anaknya tuh senang lihatnya ya. Jadi bapak yang soleh, mereka tuh saling menyeimbangi, saling memberi kenyamanan, saling menghargai satu sama lainnya. Sisi yang saya lihat ya. Tetap semangat BCL, tetap tegar. We love you. We love you. Yang pasti Masya Allah kaget ya ngedengar kemarin cerita Mas Asraf udah nggak ada gitu kan. Sampai Adel pun komunikasi sama suami, ya Allah gimana sih posisinya waktu ngelihat Noah ada di makamnya
papahnya sendiri gitu kan, gimana sih kalau terjadi di aku gitu kan. Yang pasti support buat Teh Unge supaya Teh Unge selalu kuat gitu kan. Yang penting Kak Unge sehat, terus juga bisa ngegedein Noah gitu kan. Yang pasti doa terbaik lah buat Kak Unge. Ya alhamdulillah bisa ngobrol ya. Bisa ngobrol karena waktu itu saya datang juga sudah agak malam. Dan karena Unge itu anaknya baik ya. Sangat menyenangkan. Jadi saya pernah juga satu panggung beberapa kali. Saya pikir saya tergerak mendengar ceritanya, mendengar berita, tentunya sedih ya. Apalagi saya sempat ngobrol cukup lama. Pastinya sebagai seniornya saya mensupport dia supaya dia lebih kuat, lebih semangat karena banyak yang sayang sama mereka berdua ya, Unge dan Noah pastinya. Dan di situ dia cerita bagaimana kebaikan seorang almarhum Ashraf, seorang suami yang betul-betul care sama istri dan anaknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.